Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data, baik data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, saya akan coba jelaskan metode penelitian kualitatif terkait dengan analisis datanya. Kita bisa jelaskan bahwa statistik untuk analisis data itu kita bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Di mana kita bicara dari statistik inferensial ini, kita bicara ada dua jenis, ada statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi statistik deskriptif yang pertama itu kita bisa lihat atau bisa analisis suatu data itu berdasarkan rata-rata, mean atau median dan sebagainya. Jadi lebih sederhana dibandingkan analisis data dengan statistik inferensial. Terus kemudian kita akan lihat satu persatu nih. Statistik deskriptif itu biasanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Jadi tidak ada maksud untuk membuat kesimpulan yang digeneralisasi atau berlaku secara umum. Termasuk di dalamnya adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, dan perhitungan statistik lainnya. Seperti mean, modus, median, desil, persentil, standard deviasi, dan sebagainya. Kalau pernah belajar statistik, ternyata ini itu dipakai untuk statistik deskriptif. Jadi analisa berupa korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji secara signifikansinya gitu kan. Kemudian kalau untuk statistik inferensial atau statistik induktif itu untuk menganalisa data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk digeneralisasi atau secara umum atau seluruh populasi. Jadi perlu dilakukan pengujian signifikansi atau kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Jadi kalau misalnya kita menghitung sampai regresi dan korelasi aja, sebenarnya itu tidak perlu diuji secara uji signifikansi. Makanya ketika kita menghitung regresi dan korelasi, kita tidak ditanya nih tingkat errornya atau alfanya berapa gitu. Jadi sampai pengujian korelasi dan regresi itu kita disebut atau kita sudah menggunakan analisis data secara statistik deskriptif. Nah, ada dua jenis tadi dibilang, ada parametris dan non-parametris. Apa bedanya? Kalau parametris digunakan untuk menguji parameter populasi atau rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan varian populasi. Melalui statistik atau rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan varian sampel gitu kan. Jadi ada bisa pakai populasi atau bisa juga pakai sampel gitu kan. Jadi diuji untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel yang ada. Nah, statistik non-parametris ini biasanya tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusinya, gitu kan. Jadi, kalau misalnya statistik parametris ini, kita harus memastikan bahwa data yang kita miliki itu adalah berdistribusi normal. Kalau nanti datanya ketemunya tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan statistik non-parametris untuk analisis datanya. Penggunaannya tergantung pada yang pertama adalah asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Apakah statistiknya berdistribusi normal atau tidak, apakah homogen atau tidak, dan apakah syarat regresi atau linearitas itu terpenuhi atau tidak. Kemudian jenis data yang akan dianalisis itu banyak digunakan pada, kalau yang parametris ya, itu banyak digunakan untuk analisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris itu banyak digunakan untuk analisis data nominal dan ordinal. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep dasar pengujian hipotesis. Ini salah satu bentuk statistik parametrik yang bisa kita pakai, gitu kan. Jadi dalam konsep pengujian hipotesis itu kita mengenal adanya taraf kesalahan. Jadi terdapat dua cara menafsir hipotesis. Yang pertama adalah a point estimate atau titik taksiran, yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Sedangkan yang kedua adalah interval estimate atau taksiran interval, yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. Jadi bisa dilihat dari satu nilai aja atau bisa berdasarkan rata-ratanya. Biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran yang diizinkan atau yang bisa diterima itu antara 1 sampai 5% gitu, maksimalnya 5%. Jadi boleh error itu hanya sampai 5%. Ada yang mengizinkan sampai 10% sih, tapi yang umum diterima cuma sampai 5%.
Dua kesalahan dalam menguji hipotesis itu yang pertama adalah menolak hipotesis yang benar, yang seharusnya diterima, sehingga tingkat kesalahan dinyatakan adalah alfa. Atau kesalahan tipe 2, menerima hipotesis yang salah, yang seharusnya ditolak, maka tingkat kesalahannya dinyatakan adalah 2 juta. Bagaimana menguji hipotesis? Langkah-langkahnya bisa dilihat dari materi kuliah statistik yang kalau yang pernah belajar statistik ya. Jadi kita harus menentukan hipotesis dan antihipotesisnya atau HO dan HA-nya. Kemudian kita harus menentukan arah uji hipotesisnya, apakah satu arah atau dua arah. Jadi ada batasannya gitu kan. Batasannya dari apa? Dari alfanya, yaitu tingkat signifikansi alfa atau tingkat errornya. Kemudian tentukan nilai derajat bebasnya atau dB-nya. Jadi ada berapa rata-rata, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai derajat bebasnya. Kemudian tentukan wilayah kritisnya atau nilai tabelnya. Jadi nilai tabel ini didasarkan pada tingkat signifikansi alfa. Jadi alfa itu nanti nilai 100% dikurangi dengan tingkat errornya gitu kan. Sehingga kalau misalnya errornya 5%, tingkat signifikansinya alfa dengan uji satu arah itu adalah 0,95 atau 95%. Nah, dihitung terhadap alfa dan derajat bebasnya. Kemudian menentukan nilai T hitung. Jadi T hitung itu dihitung berdasarkan nilai TO-nya gitu kan. Nilai TO ini berdasarkan rumus yang sudah ada dalam statistik yang pernah kita pelajari. Kemudian tentukan keputusan dan gambar. Kalau misalnya pengen tahu lebih jauh tentang menguji hipotesis ini, kalian bisa lihat video saya tentang test student ya. Nanti bisa dicari. Tentang test student ini menjelaskan bagaimana kita menghitung atau menguji suatu hipotesis. Baru kita buat kesimpulan dan analisisnya. Nah, ini yang disebut dengan arah uji hipotesis. Di video itu juga sudah dijelaskan, ini adalah uji dua arah. Jadi alfanya kita bagi dua. Kita kan ketemu T tabelnya dengan nilai alfa bagi dua. Kemudian yang satu arah bisa sisi kiri atau sisi kanan, tergantung dari pernyataan hipotesisnya. Lebih besar atau lebih kecil gitu kan. Oke, ini tabel distribusi tes studinya kalian bisa lihat gitu. Akan lebih enak kalian simak tentang video tes student yang ada di kanal YouTube saya. Nanti akan lebih jelas di sana. Ini contohnya. Jadi sebuah perusahaan minuman meramalkan bahwa minuman hasil produksinya mempunyai alkohol sebesar 1,85% per botol. Untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar, maka perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kaleng minuman dan diketahui rata-rata sampel atau rata-rata kandungan alkoholnya adalah 1,95%. Jadi lebih besar dari perkiraan ya, dari hasil sampelnya. Dengan simpangan baku 0,25%. Apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis awal perusahaan bahwa alkoholnya adalah sebesar 1,85%, padahal ketika diuji adalah 1,95%? Dengan kepercayaan 95%, maka dapat dihitung. Ini adalah nilai rata-ratanya, 1,85, rata-rata populasi ya. Kemudian ini adalah jumlah sampelnya. X itu adalah nilai hasil rata-rata dari kandungan 10 kaleng tadi. Kemudian nilai S ini adalah simpangannya. Kemudian alfanya adalah 5% dari 100 kurangi 95. Dari pernyataan ini, maka kita bisa simpulkan, kita bisa buat hipotesis bahwa harusnya adalah nilai rata-rata alkoholnya adalah sebesar itu sama dengan 1,85. Kalau mu2-nya adalah tidak sama dengan, karena lawannya, anti hipotesis. Kita akan uji dengan dua arah, dengan satu rata-rata. Kan kita cuma punya rata-rata adalah kandungan alkohol saja. Dengan satu rata-rata, kita uji dua arah. Kenapa? Karena kita pakai hipotesisnya sama dengan, gitu kan. Sehingga kita perlu uji dengan dua arah. Jadi alfa per 2-nya 5% dibagi 2 adalah 0,25. Derajat bebasnya untuk satu arah, untuk satu rata-rata adalah N-1, sehingga ketemu dB-nya adalah 9. Kita akan bisa melihat 0 dengan alfa 0,025 dan dB 9, ketemulah 2,262. Dari mana ini? Kita bisa lihat di sini nih. Kan tadi 0,5 dibagi 2 adalah 0,025, sehingga ketemu nilai V-nya adalah 0,975. Dari mana? 1 dikurangi 0,025. Untuk N9 ini ketemunya adalah 2,262.
N-nya 9, kininya 0,975, ketemunya 2,262. Oke. Maka plus minus ya, karena dia dua arah. Jadi sisi kiri dan sisi kanan dengan nilai yang sama. Kemudian kita menghitung TO-nya, kayak menghitung nilai Z atau nilai T student ya. Lebih ke T student sih, kalau nilai Z kan nggak dibagi dengan akar N. Kalau ini dibagi dengan akar N. Sehingga ketemu 1,95 rata-rata X-nya dikurangi rata-rata keseluruhannya 1,85 dibagi simpangannya 0,25 dibagi akar 10 ketemunya 1,265. Kemudian apa yang kita lakukan? Tadi batasnya adalah plus minus 2,262. Yang minus ditaruh sebelah kiri, yang plus ditaruh sebelah kanan. Kemudian kita pastikan apakah nilai 1,265 ini tepat ditaruh di tengahnya. Benar ya? Jadi 1,265 ini berada di antara minus 2,262 dan plus 2,262. Sehingga dengan demikian nilai ini adalah benar. HO-nya berada di tengah. Sehingga kesimpulannya, kandungan alkohol dalam minuman yang diproduksi perusahaan tersebut sebesar 1,85. Meskipun hasil dari rata-rata tadi adalah ketemunya 1,95. Inilah pengujian hipotesis bahwa tidak serta-merta semua harus nilainya segini. Gitu. Tetapi kalau rata-rata keseluruhannya adalah nilai segini, itu benar. Gitu kan. Jadi kesimpulannya begitu ya. Uji hipotesisnya bahwa hipotesisnya adalah benar. Oke, itu itu untuk metode penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana untuk metode penelitian kualitatif? Bagaimana analisis datanya? Kita bisa lihat tahapan penelitian kualitatif itu. Yang pertama adalah memilih situasi sosial, kemudian melakukan observasi partisipan, kemudian mencatat hasil observasi dan wawancara, kemudian melakukan observasi deskriptif, habis itu melakukan analisis domain, habis itu melakukan observasi terfokus. Jadi memang kalau di penelitian kualitatif itu observasinya dilakukan berulang-ulang karena pengembangan masalah, perumusan masalah berkembang bersama proses yang ada. Kemudian melaksanakan analisis taksonomi, kemudian melakukan observasi terseleksi, berikutnya adalah melakukan analisis komponensial maksudnya. Jadi komponensial itu kita lihat analisis per komponennya gitu kan. Baru setelah per komponen kita lakukan analisis per tema, habis itu melakukan temuan budaya dan menulis laporan kualitatif. Ini salah satu bentuk contohnya aja ya. Tetapi umumnya emang penelitian kualitatif itu observasinya berlangsung berkali-kali, termasuk analisisnya gitu kan. Analisis diobservasi, analisis diobservasi, analisis diobservasi gitu. Kemudian proses analisis data itu biasanya dilakukan yang pertama adalah analisis sebelum di lapangan, yaitu dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan dan atau data sekunder yang mana akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Terus kemudian analisis data di lapangan, jadi menurut model Miles dan Habermas, dia itu menjelaskan bahwa proses analisis selama penelitian kualitatif itu dimulai dari periode pengumpulan, di mana proses ini berlangsung selama proses penelitian berlangsung. Kemudian selama proses ini kita lakukan reduksi data, gitu kan, selama dan setelah, gitu kan. Kemudian kita display data dilakukan selama penelitian dan setelah penelitian selesai atau pengumpulan data selesai. Kemudian kesimpulan atau verifikasi juga dilakukan selama periode pengumpulan data yang ada, gitu kan. Bahkan setelah periode pengumpulan data juga masih terus dilakukan analisis. Jadi memang proses dalam penelitian kualitatif ini berlangsung terus-menerus dan bertahap ya. Jadi tahapannya juga tergantung sekali dengan situasi di lapangan nantinya. Nah, ini adalah proses komponen analisis data pada penelitian kualitatif. Jadi data collection, kemudian data display, penyajian data, data reduction, kemudian conclusion. Ini conclusionnya maaf ya. Itu berlangsung sangat panjang dan terus-menerus. Dan ini hubungannya juga tidak menentu, gitu. Bisa bolak-balik, bisa timbal balik, bolak-balik pengecekan. Jadi mulai dari
penyajian data dan proses data reduction ini bisa berhubungan timbal balik dan prosesnya ini terus berputar selama proses penelitian belum selesai. Bahkan setelah disimpulkan pun tetap menjadi sebuah data collection yang harus dicek ulang dari awal gitu ya. Nah, ini adalah macam analisis data pada penelitian kualitatif ya. Jadi tadi ada analisis domain, diperoleh dengan pertanyaan Grand dan Minitur. Analisis domain ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Sedangkan untuk analisis taksonomi analisis dilakukan dengan observasi terfokus. Domain yang dipilih dijabarkan lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah analisis komponensial atau komponensial analisis dilakukan dengan observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan atau contrast question. Hal ini dilakukan untuk mencari ciri spesifik pada struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemennya. Gitu kan. Dan yang terakhir adalah analisis tema kultural atau discovering cultural theme. Jadi mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan dalam tema atau judul penelitian. Jadi analisis mana yang paling tepat dalam untuk penelitian kualitatif kita itu sangat tergantung dari tujuan atau bentuk riset yang akan kita lakukan nantinya. Nah, itu adalah dua jenis analisis data, baik untuk data kualitatif dan kuantitatif. Yang mana yang tepat untuk penelitian kita itu sangat tergantung dari metode yang sudah kita tetapkan atau pilihan data yang sudah kita kumpulkan. Oleh karena itu, mungkin sangat penting sekali untuk merancang penelitian sejak awal itu sudah mengetahui bagaimana atau analisis apa yang akan kita gunakan untuk penelitian yang akan kita lakukan. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Silahkan simak video saya yang lain, mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video yang lain.